Baik, terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tadi Mas Romi sempat menggambarkan bagaimana seharusnya bisa dilihat oleh mata publik apa nepotisme yang terjadi sampai kemudian proses pencalonan Gibran gitu. Bang Effendi, ini kan jadi ada dua argumentasi yang agak membingungkan. Satu, penjagalan udah dilempar dari pihaknya Habibur Rahman, tapi seakan-akan menuding kubu lawan bilang nggak mungkin dilakukan. Jadi sebenarnya apa sih yang kita bisa baca di balik lemparan isu penjagalan Gibran? Ya kalau boleh kembali dulu ya, Gibran belum aman, besok ada keputusan. Karena besok ada keputusan MK. Ya, jadi kembali ke situ sebelum ke pertanyaan Afi, MK bagi saya mau MK ini dikembalikan ke kita pribadi dulu aja sebelum berhadapan dengan dua kelompok ini yaitu memeriksa kewarasan saya gitu. Karena saya bisa menggunakan MK ini dalam banyak sekali loh. MK menunggu keputusan Mahkamah Kehormatan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian itu tadi menjawab kepastian. Kalau menurut saya pasti hasil keputusan besok itu pasti. Tapi yang membingungkan kelanjutannya. Terus gimana gitu? Iya enggak bukan. Sudah pasti keputusannya, enggak ada kelanjutannya. Coba aja ya ditambah dengan kelanjutannya gimana sih maksudnya? Jadi kalau nanti dijatuhkan sanksi begitu ya. Ya. Terus banding misalnya. Ya kan? Peraturannya belum ada. Jadi nggak ada. Jadi tuh membingungkan kelanjutannya. Baru masuk ke sekarang nih. Mungkin dijelasin dulu. Pasti apa? Oh pasti, saya nanti akan kasih tahu pasti. Tapi pasti karena kita tidak bisa MK juga menjegal kekuasaan. Karena MK juga, memangnya kekuatan Anda apa? Mau menjegal kekuasaan yang begitu besar ini gitu. Ini paling nunjuknya ke sana. Ya, ini kebetulan kan di sini. Oh iya, sebelah. Ini kekuasaan. Kekuasaan sementara ini kekuasaan. Kan? Yang berkuasa kita. Loh, ini yang menarik. PDIP loh. Ini yang menarik. PDIP. Ini kita bicara capres dan cawapres kan? Menteri-menterinya ada di PDIP, di kita bicara kabinet Jokowi. Cawapres 2024. Kelihatannya kekuasaan di sini. Ya kan? Ternyata belum sepakat. Belum sepakat. Kelihatannya kekuasaan di sini. Jadi Anda mau menjegal kekuasaan, MK juga. Memangnya kekuatan Anda apa? Paling Anda seperti Palestina. Ya kan? Saling berdoa, saling berangkulan. Tapi bukan itu intinya. Yang pertama, saya mau bilang, ini sandiwaranya harus memeriksa kewarasan saya sendiri aja. Saya nggak ajak siapa-siapa. Misalnya, ada, itu disebut hakim ya? Dari MK itu. Mahkamah Kehormatan hakim juga kan? Ya mungkin hakim. Nah, dia menyatakan hakim yang memeriksa perkara itu terlalu banyak berbicara di luar sidang. Dia sendiri berbicara di luar sidang. Enggak, maksud saya jangan dong. Anda kan ingin menegakkan kehormatan. Iya, siapalah dari MK itu. Dia mengatakan yang itu banyak berbicara di luar sidang. Dia sendiri berbicara di luar sidang. Nah gimana dong? Dia melakukan sesuatu yang... Saya jadi bingung, ini bagaimana saya? Saya sedang memeriksa kewarasan saya sebagai MK. Nah, terus yang kedua, nanti ini ada keputusan. Saya yakin ada kepastian. Kepastiannya adalah? Kepastian itu Gibran maju. Gibran akan maju karena dari keputusan MK ini nggak akan berpengaruh. Misalnya ya, keputusannya adalah dijatuhi hukuman. Yang paling berat apa? Dipecat. Ya Pak Romi ya. Atau dijatuhi hukuman sanksi berat. Walaupun dua ini akan menyebabkan kesulitan bagi teman-teman di koalisi Indonesia Maju. Ada semacam noktah yang ditempelkan ikut terus. Bahwa walaupun dia ini menjadi cawapres secara sah berdasarkan konstitusi, ada noktah yang ditempelkan. Bahwa proses pembuatan keputusan itu diwarnai dengan pelanggaran yang mengakibatkan terjadinya mungkin pemecatan atau katakanlah pelanggaran etika berat. Tapi lepas dari itu, nggak ada kelanjutannya sekarang. Nanti Pak Anwar Usman tinggal mengatakan, saya mau banding. Mana Pak? Peraturan bandingnya mana? Jadi bisa ya Prof Maru ya? Oke. Padahal batasnya 8 November. 8 November kan? Iya kan? Selesai sudah 8 November. Jadi kalau kepastian, sudah pasti. Gibran maju. Jadi Gibran aman? Aman. Tinggal sekarang. Alhamdulillah ya. Langsung lega. Ya kan? Itu ciri-ciri orang besar, koalisi besar, yang agak merasa dikecil-kecilkan sedikit. Malu-malu mungkin? Langsung lega dan segala macam. Padahal dari tadi dia udah yakin. Gitu kan. Prof Maru, jadi sebenarnya gimana sih? Saya lempar dulu ke Prof Maru. Prof Maru, jadi sebenarnya gimana sih kalau kemudian ini banyak yang melihat, wah MK nanti memberikan keputusan akan berdampak pada proses pencalonan Gibran. Apakah ternyata seperti yang Bang Evi dikatakan, enggak lah itu hanya, maaf ya jadinya kayak ada panggung depan panggung belakang gitu, panggung sandiwara. Ya, kalau saya sih tidak ikut jegal-menjegal ya. Enggak, tapi ini dari sisi MK-nya. Dari apa yang menjadi topik kita sekarang bahwa ada dakwaan ketua MK itu
tidak mengundurkan diri ketika konflik of interest terlihat. Jadi dari wawancara Pak Jimli kan sudah nampak sebenarnya Iya. bobot daripada apa yang menjadi tuduhan itu ya sudah diungkapkan. Tetapi apa yang akan dijatuhkan itu menjadi problem nanti. Apakah dia akan memutuskan bersalah, melanggar melanggar itu kode etik, kemudian dalam apa yang menjadi hukuman itu bisa jadi boleh memecat. Tetapi kalau dipecat ketua saja, apakah ruang lingkupnya itu tidak dia pengaruhi juga? Kalau ini terbukti, dia Yang lain, hakim-hakim tidak yang mungkin lain? sendiri kan? Apakah dia mempengaruhi juga? Saya kurang tahu apa itu menjadi bagian dari pembicaraan. Tetapi intinya kalau sudah terbukti menurut Pak Jimli telah ada pelanggaran etik di situ, terutama tentang konflik of interest, dia tidak mundur. Maka di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman Iya. jelas disebutkan putusan itu cacat. Nah kalau putusan cacat, Apakah bisa berlaku? Tetap. ya ini menjadi persoalan. Putusan yang cacat kalau di pengadilan tidak pernah bisa dilaksanakan. Kalau istilah teknisnya non executable. Nah sekarang Tidak bisa dieksekusi ya. KPU sudah merubah PKPU-nya Iya. sesuai dengan putusan MK. Meskipun ini boleh nanti dibawa lagi ke Mahkamah Agung untuk diuji lagi, itu menjadi apa namanya banyak kelihatan yang tidak pasti memang. Problem ini tentunya ya kalau saya mengatakan hampir-hampir kita nanti kalau ada kebuntuan seperti ini, we are at the brink of constitutional crisis, bisa jadi terjadi. Pak Hakim kita yang mulia itu kalau Pak Anwar Usmannya banding misalkan lah ya, salah satu Emang Mama ada nama lah. ruang Pak Anwar Salah Usman satu bisa dari banding? mereka banding misalnya. Ada memang di dalam peraturan MK nomor 1 PMK nomor 1 itu ada yang disebutkan lembaga banding, tetapi tidak diatur. Apakah hak banding itu ada dan kemudian apa kewenangan banding itu boleh membatalkan itu? Ini juga menjadi persoalan berat. Kalau misalnya hakim majelis kehormatan banding, apakah itu Pak Anwar lagi sebagai ketua MK yang melantik, membentuk, ya kan? membentuk karena dia banding. sudah Jadi dinyatakan semua kembali bersalah. ke Anwar Umar sebagai ketua MK gitu ya Prof. Maru ya? Ya, apa itu kembali? Jadi Ya. itu juga merupakan sesuatu yang agak aneh begitu. Oke, Orang oke. sudah dihukum. Mas Roni atau Mas Roni, dia saya minta membentuk tanggapan lagi. dari Ya. penjelasan Prof. Maru tadi bahwa ternyata tadi udah Salman bilang aman, dengar dari penjelasan Prof. Maru belum tentu aman loh. Ini kan seperti Gimana Mas Roni? peribahasa biarkan anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. Jadi ketika nanti para pendekar-pendekar hukum Nusantara ini bertarung dengan pasal, bertarung dengan hukum acara, tapi the show must go on. Show yang mana nih? Artinya proses pencalonan capres dan cawapres yang kemudian PKPU-nya kemarin juga sudah diaminkan oleh Komisi 2 DPR. Betul. Ya. Ini akan terus berjalan. Jadi kalau tadi Ya. Prof. Effendi mengatakan Gibran akan jalan terus, dugaan saya juga akan Akan sama. seperti itu. Mengapa? Karena memang di Undang-Undang Dasar dikatakan final and binding begitu. Ya. Hanya memang ini kemudian juga menjadi persoalan tersendiri karena ketika kemudian besok harapan kita memang Pak Anwar Usman diberhentikan sesuai dengan penyampaian Profesor Jimli secara terbuka memang ada pelanggaran etik. Apalagi kalau kemudian itu tidak menjadi sebuah hukuman, itu kan tidak membatalkan putusannya. Dia kan berlakunya kan prospektif, tidak retroaktif, tidak berlaku surut. Sehingga memang ini sebagai produk hukum memang ada di situ. Hanya karena ini sebuah keputusan yang cacat, maka celah yang menyertai putusan itu akan terus menjadi persoalan yang harus dibuktikan. Karena setiap saat, di setiap pertemuan, di setiap panggung itu akan diangkat. Oke. Jadi harus kuat, harus siap dengan itu. Nah Ya. tentu ini adalah pertarungan karena Pak Jokowi selalu mengatakan, kan yang menilai rakyat, yang memilih rakyat. Kita jelaskan kepada rakyat, apakah Anda akan memilih pasangan yang bermasalah Yang prosesnya seperti ini, Yang gitu. dimulai dengan kecurangan seperti ini. Oke. Yang bukan atas nama anak muda, tetapi atas nama kecurangan yang terjadi di Pak Anwar Mahkamah Usman kan akan Konstitusi. banding pasti ya. Kalau Anda kebetulan menyebut Iya. nama Pak Anwar Betul, Usman, betul. saya tadi udah menyamarkan siapa saja gitu Ya. ya. Kebetulan dia akan banding kan? Ya, diatur. Boleh, itu akan terus Itu menjadi perdebatan hak di dari situ. Pak Anwar Iya, Usman tapi dan artinya proses itu bisa prosesnya diambil jadi gitu jalan kan? bersamaan. Anda nggak bisa mengharapkan rakyat sudah sampai pada keputusan bahwa ini memang dari proses yang cacat. Karena ini akan banding. Dan bandingnya kemungkinan selesai 16 Februari lah 2024 gitu ya. 2 hari sesudah Jadi nggak bisa- pemilu presiden. jadi Ya dalam kan? artian Putusan must go on. Jadi ini persoalan hukum di satu sisi, di sisi lain kalender politik berjalan terus. Ya. Begitu. Jadi Ya. ini yang nanti akan terus menyertai dan ya Bung Ade Armando dan Bung Noel ini harus
selalu membawa cacat itu menjelaskan. beserta mereka. Ibaratnya ini tompel yang sudah kelihatan oleh rakyat kita dan para pejuang demokrasi kita yang kemudian akan terus menyoal terus. Jangan kemudian mengatakan bahwa ini karena nggak suka Mas Gibran masuk di situ. Ini bukan soal Mas Gibran. Ini Udah lewat lah itu ya. mencederai konstitusi kita dengan secara gamblang. Mas Romi mau menambahkan bahwa bisa nggak kemudian besok, kalau tadi sebenarnya Mas Romi udah menjelaskan kurang lebih bacaan yang terjadi nepotismenya apa. Tapi intervensi politiknya bisa nggak kemudian besok akan juga terlihat gamblang dari hasil putusan MK. Iya, dari awal kan publik sudah curiga ada invisible hand dari proses mengajukan permohonan. Beberapa permohonan itu kan sudah terbuka, publik sudah bisa mendapatkan informasi secara utuh ya. Yang kita khawatirkan kan jangan juga nanti putusan etik ini ada juga quote and quote invisible hand yang coba mengatur juga. Karena sudah terlihat jelas ini terkait dengan etik gitu loh. Bahwa ada etik yang dilanggar. Sudah jelas saya selaku praktisi hukum kita tuh mau menjaga marwah MK. Kalau saya bersidang di Mahkamah Konstitusi, merinding. Tapi dengan kejadian seperti ini seolah-olah bahwa ini seperti MK, mohon maaf, dikerdilkan dengan posisi seperti ini. Dan ini yang kita tidak mau ya. Dalam posisi ini saya lihat bahwa apa yang kita mau ke depannya adalah supremasi hukum benar-benar berdiri tegak. Nah inilah momennya. Dan saya percaya bahwa majelis kehormatan bisa memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi yang terungkap. Anda yakin bahwa tidak akan ada bebas besok putusan yang dibacakan dari intervensi atau invisible hand manapun? Kami harus yakin, karena inilah harapan kami yang terakhir. Kami sebagai anak muda tidak mau terjadi seperti ini. Kedepannya hukum dipermainkan, Mbak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.